Halo Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan sewa guna usaha atau leasing menggunakan alat peraga yang telah saya buat, yaitu pop-up book. Jadi, apa itu sewa guna usaha? Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK.01/1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Contohnya adalah Aditama Finance, FIF, BOM Finance, dan CSUL Finance. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam leasing? Ada 4 pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya atau lessee untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua adalah lessee, merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Yang ketiga ada supplier, adalah pihak penyedia barang dan juga termasuk pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. Lalu yang berikutnya ada perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee dengan dikenakan biaya asuransi kepada lessee. Selain itu juga terdapat bank. Bank merupakan sumber dana bagi lessor jika mereka kekurangan dana dalam memenuhi permintaan barang dari lessee. Bagaimanakah cara mengajukan leasing? Yang pertama, memilih dan menentukan lembaga leasing atau lessor, serta mengajukan permohonan leasing. Yang kedua, memperlihatkan kartu identitas seperti KK atau KTP. Yang ketiga, jika pengajuan Anda disetujui, maka Anda harus mengisi formulir kontrak. Yang keempat, setelah itu Anda perlu melakukan kesepakatan mengenai aturan yang berlaku pada perusahaan leasing tersebut. Setelah proses pengajuan leasing selesai, maka lessor akan mencari supplier untuk memenuhi kebutuhan barang dari lessee, serta mencari perusahaan asuransi untuk menanggung resiko dari perjanjian antara kedua belah pihak. Lalu, setelahnya maka lessee akan mendapatkan barang modal yang ia minta dari lessor. Lalu, lessee akan membayar barang tersebut secara berkala sesuai harga sewa sepanjang jangka waktu yang telah mereka diskusikan bersama. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari leasing? Yang pertama, kelebihan. 1. Kontrak yang fleksibel dalam leasing. Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Jangka waktu leasing dan besarnya biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah. Yang kedua, bebas jaminan. Dalam leasing, nasabah mendapat hak kepemilikan sah atas barang modal yang dibiayai. Pembayaran sesuai pendapatan oleh aset atau modal dapat menjadi jaminan. Yang ketiga, lembaga pembiayaan pada umumnya memberikan pembiayaan secara penuh kepada nasabah. Dengan begitu, lessee atau nasabah dapat menggunakan dananya jika masih tersisa untuk keperluan lain untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pelayanan yang cepat. Prosedur yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan cukup sederhana dan cepat. Kemudahan tersebut membuat individu atau perusahaan yang membutuhkan biaya dengan cepat menjadi efisien. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Nasabah dapat menghindari efek inflasi atau penurunan nilai mata uang karena nilai pembayaran disesuaikan dengan satuan moneter sebelumnya. Yang keenam, kepastian hukum yang jelas. Perjanjian pembiayaan yang jelas dan disepakati bersama membuat dasar hukum antara lessor dan lessee bersifat mengikat. Yang ketujuh, menghemat biaya pembelian barang. Ketersediaan dana seringkali menjadi penghambat saat membutuhkan barang yang mahal untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan adanya leasing, pembiayaan dapat diangsur dan dana sisanya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Berikutnya, kekurangan. Pertama, klaim depresiasi nilai barang. Karena Anda sudah terikat skema pembayaran dengan nilai dan jangka waktu yang disepakati, jika harga barang atau aktiva suatu waktu turun, Anda tidak dapat mengklaimnya. Yang kedua, deposit. Untuk mendapat pembiayaan, ada kalanya Anda tetap akan dimintai deposit yang jumlahnya cukup besar. Yang ketiga, lebih mahal. Harga yang dibayarkan setiap jangka waktunya mungkin terasa ringan, namun sebetulnya harga kontan pembelian barang dapat lebih murah daripada melalui leasing. Yang keempat, kontrak waktu leasing yang biasanya dalam jangka panjang atau jangka menengah tidak dapat diputus dengan alasan apapun. Yang kelima, manajemen yang lebih rumit. Mau tidak mau, Anda harus secara rinci dan detail mengatur pencatatan pembiayaan leasing pada buku kas usaha. Dan yang keenam, barang atau aktiva yang dibiayai belum menjadi milik nasabah atau leasing, walaupun di akhir masa perjanjian dapat dibeli. Sekian penjelasan saya mengenai perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Terima kasih.